Tak jauh berbeda dengan SBY, jika JK tidak sibuk untuk menaikkan Anies dalam kancah politik, maka JK pun akan dianggap menjadi seorang negarawan. Mengingat JK sudah menjadi wapres sebanyak 2 periode. Apapun yang dilakukan Anies pasti sudah tanggung jawab JK, karena tanpa JK, Anies ini bukanlah siapa-siapa. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini Rana akan ngebawain sebuah artikel yang sangat menarik dan juga detail yang ditulis oleh Cak Anton buat kalian semuanya yang berjudul Pak SBY, kami tidak butuh tracikeas. Pak JK, sudahi daya rusak Anies yang luar biasa. Penasaran? Yuk kita simak. SBY dan JK adalah orang kuat semenjak zaman Soeharto. Kalau SBY ini dianggap terlibat dalam tragedi kudeta tuli yang mencederai demokrasi, maka sudah jelas ia masuk sebagai kaki tangan Soeharto. Apalagi mertua SBY pun orang yang dipercaya Soeharto untuk membantai PKI tanpa proses pengadilan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, isu PKI adalah isu yang membesarkan nama Soeharto. Begitu pula dengan Yusuf Kala. Pada zaman Soeharto, ini sudah menduduki kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada tahun 1982 hingga 1987, JK sudah mewakili Golkar yang dianggap sebagai partai penopang kekuasaannya Soeharto. Dan pada tahun 1997 hingga 1999 duduk di kursi MPR mewakili daerah. Meskipun SBY itu ahli strategi guys, namun pada kenyataannya dia membutuhkan Partai Demokrat. Tetapi hebatnya JK, meskipun ia sudah tidak menjadi ketua umum Partai Golkar, tetapi ia masih memiliki kekuatan lobby yang kuat terkait politik. Bahkan bisa dikatakan bahwa JK itu begitu fenomenal karena dia selalu ada di setiap pemerintahan, tidak peduli siapapun yang berkuasa. Di awal reformasi, JK bisa menjadi menterinya Gus Dur, meskipun akhirnya dipecat dari Menteri Perindustrian setelah 6 bulan menjabat. Lalu diangkat lagi menjadi menteri di saat Megawati menjabat jadi presiden menggantikan Gus Dur. Saat pemilihan presiden secara langsung pertama digelar, JK pun berhasil menambah kekuatan untuk kemenangan SBY JK. Tanpa JK, peluang SBY untuk menang tentu tidak terlalu besar guys. Jaringan JK begitu kuat karena sudah dibuat cukup lama. Dari jaringan politik, kemahasiswaan, pengusaha hingga keagamaan pun sudah ia miliki. Itulah kenapa strategi Jokowi menggandeng JK di periode pertama pun berhasil memporak-porandakan koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo Hatta. Bahkan Anies yang bukan kader parpol pun ini juga bisa maju menjadi gubernur Jakarta berkat JK. Soal logistik dan jaringan yang menjadi modal utama dalam pentas politik, baik SBY maupun JK ini juga sudah memilikinya. Namun, perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan serta iklim politik yang tergolong baru, ini masih belum mampu mereka taklukkan. Transparansi, karena teknologi membuat mereka terlucuti guys. Itulah mengapa SBY dan juga JK seperti kompak menyerang buzzer yang kerap melucuti mereka di media sosial. Jika tanpa akses kemudian teknologi seperti saat ini, kita tentu tidak mudah mencari tahu bahwa pada masa SBY, memerintah, ini negara terkesan berjalan autopilot. SBY seperti merangkul berbagai pihak untuk mengamankan kekuasaannya. Contohnya, HTI, sang pengasuh khilafah pun hidup damai di era SBY. Bahkan TVRI pun ini juga hampir memfasilitasi propagandanya kan guys. Pada zaman SBY itu terkesan adanya pembiaran. Situs-situs yang pro terhadap ISIS pun ketika itu aman tentram. Setelah zaman Jokowi, barulah dibersihkan, termasuk HTI. Pada akhirnya, dampak kebijakan dan strategi politik SBY pun berdampak di masa pemerintahan Jokowi, baik itu di sisi ekonomi, sosial, dan juga politik. Intoleransi dilakukan secara terbuka, melalui perda, diskriminasi pun sudah dianggap biasa. Contohnya aturan sekolah negeri di Padang yang mewajibkan seluruh siswi untuk menggunakan jilbab pun didiamkan sejak era SBY. Pada akhirnya hal itu sulit untuk diperbaiki. Berkat informasi yang dipercepat dan juga dipermudah oleh teknologi, kita bisa mudah mencari tahu berbagai proyek mangkrak warisan SBY, dari proyek Hambalang hingga 34 proyek pembangkit listrik pun mangkrak di era SBY.
Kekuasaan SBY selama 10 tahun meninggalkan berbagai masalah guys. Tidak hanya proyek mangkrak, tapi ketertinggalan infrastruktur yang menjadi fundamental ekonomi pun juga harus dikejar agar kita tidak ketinggalan. Infrastruktur yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini baru digeber habis-habisan pada masa Jokowi. Di zaman SBY, 10 gubernur di Pulau Sumatera sampai 2 kali mengirim surat dengan maksud agar infrastruktur di Pulau Sumatera diperhatikan pun tidak begitu digubris. Keadilan sosial yang tidak terjamah membuat provinsi di bagian timur seperti Papua menjadi rentan untuk disulut agar bergejolak. Bagaimana tidak? Meski subsidi BBM zaman SBY ini menelan anggaran hingga 1.300 triliun, tetapi harga BBM di Papua ini ada yang mencapai Rp50.000 per liter. Itu semua karena buruknya infrastruktur yang mempengaruhi harga distribusi barang. Bahkan satu sak semen yang ada di Pulau Jawa ini bisa dibeli dengan harga kurang dari Rp100.000. Nah, kalau di Papua ini bisa mencapai 1 juta per sak untuk daerah-daerah yang infrastruktur jalannya buruk. Subsidi BBM itu hanya menguntungkan penduduk yang ada di Pulau Jawa saja guys, kontributor suara terbesar dalam pemilu. Jika infrastruktur digeber pada masa SBY selama 10 tahun, saat ini Indonesia pasti sudah menjadi negara yang besar karena fundamental ekonomi sudah ada dan pemerintahan Jokowi tinggal melanjutkan. Tidak memulai dari awal, kalau sampai ada yang bilang infrastruktur gak penting, itu pertanda bahwa ia orang jahat kalau gak mau dibilang bego. Sebab Amerika sebagai negara adidaya saja sampai mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak untuk infrastruktur. Ditambah lagi jika 10 tahun SBY tidak memberi posisi Kominfo pada PKS yang mempertanyakan internet cepat buat apa, saat ini pasti rakyat Indonesia juga sudah bisa menikmati internet cepat dan murah karena infrastruktur internet diperhatikan. Nah, pandemi yang menyebabkan banyak orang WFH hingga sekolah daring harus menampar SBY yang tidak memperdulikan infrastruktur internet guys. Untungnya pada pemerintahan Jokowi ada percepatan melalui program Palaparing. Minimal ini yang agak membantu meskipun belum maksimal. Jika SBY tidak cerewet demi menaikkan AHY untuk maju nyapres, sebenarnya masa lalu SBY ini juga tidak akan dikuliti ya guys. Tetapi SBY gak mau pensiun demi sang buah hati agar bisa menaiki karir politiknya. Padahal orang Indonesia itu gampang loh melupakan kesalahan orang lain. Bahkan Soeharto yang dijuluki pemimpin diktator terkorup di zamannya saja masih bisa dimaafkan dengan slogan, "Piye, enak zamanku toh?" Jika SBY saja seperti itu, bagaimana dengan AHY yang masih mentah? Bahkan bisa dikatakan kalau AHY itu menjadi ketua umum partai lantaran dia terlahir sebagai anak SBY. Sebab secara prestasi gak ada tuh yang bisa dijadikan landasan untuk dia begitu cepat memperoleh posisi ketua umum partai. Apalagi dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 pun dia kalah. Tak jauh berbeda dengan SBY, jika JK tidak sibuk untuk menaikkan Anies dalam kancah politik, maka JK pun akan dianggap menjadi seorang negarawan. Mengingat JK sudah menjadi wapres sebanyak 2 periode. Apapun yang dilakukan Anies pasti sudah tanggung jawab JK. Karena tanpa JK, Anies ini bukanlah siapa-siapa. Anies begitu minim jaringan. Itu dibuktikan dengan ketika ia dipecat dari Menteri Jokowi, namanya langsung hilang seperti ditelan bumi. Dan akhirnya tangan JK lah yang mengangkatnya kembali. Saat maju Pilkada Jakarta pada tahun 2017, Anies mempopulerkan lagi sesuatu yang sudah dilarang, yaitu terkait kata pribumi yang masih bisa memicu perpecahan dan juga sentimen sara guys. Dampak sentimen tersebut ini juga masih ada sampai sekarang, bahkan Pilpres tahun 2019 pun kental dengan sentimen sara karena awalnya terpicu dari Pilkada Jakarta tahun 2017. Karena dasar Anies terpilih berbau sentimen sara, kinerja pun menjadi nomor 2. Pemuja Anies akan tutup mata terkait apapun kebijakan konyol yang dilakukan oleh Anies. Bahkan pendukung Anies pun juga tidak peduli dengan kebijakan yang dilakukan oleh Anies terkait penerbitan ribuan IMB Pulau Reklamasi tanpa NJOP 15% yang nilainya diprediksi Ahok mencapai ratusan triliun.
Terkait pulau reklamasi, kalau kita mau mengikuti cara pikir Marwan Batubara yang menuduh pulau reklamasi merupakan konspirasi konglomerat di mana Ahok dituduh memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnis Taipan, antara lain dengan memanipulasi pemilikan lahan, memberi lahan hasil gusuran, atau memberikan izin reklamasi Teluk Jakarta. Maka apa yang dilakukan Anies dengan memberi ribuan izin pulau reklamasi ini adalah konspirasi jahat kan? Apalagi tidak ada NJOP 15% dengan potensi pemasukan yang besar bagi Jakarta. Sudah dalam sebuah organisasi apapun, sistem yang dibuat hanya membantu para pemangku jabatan untuk melakukan kontrol yang memberi rambu terkait proses yang benar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Soal aksi itu semua dikembalikan kepada para pemangku jabatan dalam organisasi tersebut. Tidak peduli itu organisasi kecil hingga organisasi besar seperti daerah ataupun juga negara. Misalnya nih, kita pasti ingat ya anggaran fantastik lem Aibon hingga alat tulis kantor yang sebenarnya sudah ada di sistem e-budgeting untuk kontrol. Tetapi pada faktanya ini tetap ada yang main-main kan? Dan setelah rame, Anies justru menyalahkan sistem yang dibuat pada zaman Ahok. Oleh karena itu ketika ada berbagai masalah yang timbul di Jakarta dan diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, terkait temuan sejumlah lebih bayar yang dilakukan Pemprov Jakarta, saya sih tidak kaget ya, karena Jakarta dipimpin oleh Anies dengan tata kata sebagai senjata rayuan maut dalam menggapai simpati warga. Soal kerja, ya nomor sekian saja. Lebih bayar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dari berbagai proyek membuat kita memiliki dua asumsi penilaian. Yang pertama, anak buah Anies kurang cerdas, aka bodoh. Yang kedua, ini mereka pintar tapi berusaha membodohi rakyat, atau memang pejabatnya terlalu kurang cerdas ya, atau kasarnya bodoh gitu, sebaiknya dibuang ke tempat yang kerjanya nggak perlu mikir. Kalau mereka itu berusaha membodohi rakyat, maka kembalikan sistem transparansi seperti era Ahok agar rakyat dengan mudah mengawasi. Kita bisa bayangkan guys, kekonyolan ini terjadi berkali-kali. Yang pertama, Pemprov Jakarta melakukan lebih bayar alat pemadam kebakaran yang nilainya mencapai 6,5 miliar rupiah. Yang selanjutnya, lebih bayar pun juga terjadi pada proyek pengelolaan air limbah nilainya mencapai 1,59 miliar rupiah. Lebih bayar pun terjadi untuk subsidi ke Transjakarta sebesar 415 miliar rupiah. Uang sebesar itu pun juga terlalu besar ya kalau dikatakan cuma karena kesalahan lebih bayar doang. Tidak hanya itu guys, proyek PLTS atap sekolah pun Pemprov DKI Jakarta bisa lebih bayar dengan nilainya mencapai 1,12 miliar rupiah. Nah, lalu kelebihan bayar pun terjadi lagi. Kali ini lebih bayar tidak untuk proyek, tetapi lebih bayar gaji PNS DKI Jakarta yang udah meninggal pun alokasi dananya tetap dikeluarkan. Dan nilainya lebih bayar sebesar 862,7 juta rupiah. Dan yang berbau-bau COVID pun juga ternyata Pemprov Jakarta kembali melakukan lebih bayar untuk alat rapid test dan juga masker guys. Nilainya tak tanggung-tanggung mencapai 7 miliar rupiah. Dan sialnya lebih bayar tersebut cuma selesai dengan pengembalian saja. Padahal lebih bayar yang dikembalikan berarti ada potensi markup. Karena Pemprov Jakarta tidak bisa memberikan penjelasan terkait lebih bayar tersebut. Ada potensi korupsi kalau merujuk keterangan BPK dalam lansiran situs yang berjudul Pemprov DKI kelebihan bayar proyek alat pemadam kebakaran 6,5 miliar rupiah. Jika butuh ilustrasi atau contoh, caranya begini guys. Kita akan mengambil contoh pengadaan alat pemadam kebakaran yang datanya dilansir dari situs BPK. Harga real unit submersible adalah 9 miliar rupiah. Namun nilai kontrak yang dibuat sebesar 9,7 miliar rupiah. Lalu unit quick response yang harga realnya sebesar 36 miliar rupiah, ini dalam nilai kontrak yang harus dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta adalah sebesar 39 miliar rupiah. Sedangkan untuk unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal memiliki nilai real sebesar 7 miliar, namun nilai kontraknya sebesar 7,8 miliar rupiah. Untuk unit pengurai material yang realnya 32 miliar rupiah, namun nilai kontraknya menjadi 33 miliar rupiah. Dasar uang yang dikeluarkan tentu saja berdasarkan nilai kontrak guys. Tapi apakah ada jaminan
Kalau setelah uang dibayar sebesar nilai kontrak, selisihnya tidak diberikan kepada oknum mafia yang mencoba mencari cuan dari markup tersebut, sebab untuk membalikan lebih bayar alat pemadam kebakaran tersebut dicicil sebanyak 3 kali. Yang pertama dibayar 70 juta rupiah, kemudian yang kedua 4,7 miliar rupiah, dan yang ketiga 20 juta rupiah. Apakah itu tidak menimbulkan kecurigaan kalau sebenarnya uang tersebut tidak masuk ke perusahaan yang menyediakan alat pemadam kebakaran tersebut? Kalau kita mau jujur ya, budaya pungli dengan dalih apapun itu sudah seperti budaya atau kebiasaan karena sudah berlangsung cukup lama di masa Orde Baru. Kebiasaan yang sudah tidak dianggap salah oleh orang yang menganggap diri mereka paling beriman dan juga benar pun bisa melakukannya. Contohnya ya mantan Presiden PKS yang masuk penjara karena korupsi sapi. Bahkan Fadlizon pun pernah mengatakan soal korupsi sebagai oli pembangunan. Sebagus dan secanggih apapun sistem dibuat seharusnya, semuanya akan kembali kepada pemangku jabatannya. Kecuali semua kebijakan dan juga keputusan kita serahkan pada sistem itu sendiri. Tanpa campur tangan pemangku kebijakan, itulah yang terjadi di zaman ini. Meski sistem dibuat dengan canggih, tetap saja para mafia mencari celah untuk mengakalinya. Meskipun begitu, kita jangan berkecil hati ya guys, karena transparansi adalah kunci untuk kita semua bisa melakukan koreksi. Contohnya ya e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan juga e-komponen yang dibuat di masa Jokowi Ahok. Tugas kita hanya mengawal agar terus transparan. Namun sialnya untuk di Jakarta yang bisa dijadikan contoh daerah lain, justru oleh Anies dihancurkan transparansi tersebut. Dan sekarang di zaman Gubernur Anies, mekanismenya sudah berubah. Tidak bisa melihat detail anggaran saat diajukan. Masyarakat hanya bisa melihat setelah anggaran tersebut disahkan. Oleh karena itu, masyarakat sudah tidak bisa melototi anggaran yang tak wajar kecuali dapat bocoran seperti yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta asal PSI saat ramai lem Aibon waktu itu. Dan sialnya guys, setelah ada temuan dari BPK, semuanya selesai hanya dengan alasan lebih bayar dan pengembalian uang saja. Terus bagaimana dengan KPK? Jangan salah, ada TGUPP dari ex-KPK yang mungkin tahu caranya bagaimana seharusnya Anies bertindak agar tidak berurusan dengan KPK. Apalagi ada Novel Baswedan, penyidik senior yang juga saudara dari Anies. Hancur minah, apakah kita harus memulai dari nol lagi kalau sampai JK ngotot membawa Anies menjadi presiden? Udah, itu aja dari Ca Anton. Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Rana pamit dulu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.